Setelah salonnya buka, ibu ini langsung pergi ke dukun. Entah apa yang dilakukan sama ibu di sana, tapi yang jelas habis dari dukun itu, ibu nih jadi sering melakukan hal-hal yang gak lazim, mulai dari mandi kembang, nabur sesajen, sampai ngebungkus barang-barang klinik pakai kain kafan gitu, terus dikubur di halaman rumah. Vira pernah nanya, itu semuanya buat apa sih, Bu? Ibu tuh bilang kalau ini tuh adalah penarik yang mendatangkan rezeki katanya. Sebagai anak, Vira tuh gak berani mencampuri urusan mamanya, Tapi makin lama sikap ibu nih makin aneh. Ibu tuh berkali-kali balik ke dukun lagi. Dan pas pulang, Vira itu sempat ngeliat sekujur tubuhnya ibu ini dipenuhi huruf-huruf rajah yang ditulis pakai cairan minyak warna merah. Jadi rajah tuh macam tulisan, gambar, atau simbol-simbol yang diyakini punya kekuatan gaib. Dan cairan merah tadi kemungkinan adalah minyak Javaron. Namanya minyak yang memang sering dipakai buat ritual atau merawat benda-benda pusaka gitu loh, Ini pakai minyak Javaron itu. Nah, keanehan ibu juga nggak berhenti di situ aja. Kata Vira, ada malam-malam tertentu di mana ibu nih minta semua listrik di rumah itu harus dipadamkan. Lampu harus mati, Vira nggak boleh main HP, dan semua barang elektronik nggak boleh ada yang nyala. Jadi di suasana yang gelap gulita itu, ibu pun ngunciin dirinya di kamar dan mulai melakukan ritual. Kebetulan malam itu tuh di rumah tuh cuma ada Vira sama ibunya aja. Adiknya lagi nginep di rumah temennya, dia punya adik. Vira yang ketakutan pun akhirnya cuma bisa ngumpet di dalam kamar gitu. Sepanjang malam itu Vira ini ngerasa hawa rumahnya ini jadi panas sekali, Vira juga dengar ada macam suara langkah kaki yang berlalu lalang di ruang tengah gitu loh. Nah, karena Vira nggak berani ngintip keluar, dia pun teruslah ngumpet lah itu di dalam kamarnya sampai pagi tiba. Nah, pernah juga pada suatu hari Vira ini lagi di rumah sendirian. Terus ibu ini tiba-tiba pulang, wajahnya pucat. Ditanya sama Vira, "Ibu kenapa, Bu?" Ibu cuma diam aja, Dia langsung masuk kamar kan. Nah, pas Vira nyusul nih ngetok pintu kamar ibunya, tiba-tiba dia dengar ibunya lagi nyinden Jawa, nyinden tembang Jawa. Ibu kenapa? Ibu terus tuh nyinden tanpa menghiraukan panggilan Vira dari luar kan. Vira yang mulai ketakutan langsung larilah ke kamarnya. Dah, beberapa waktu kemudian Vira dengar ibunya ngebuka pintu kamar, terus berjalan keluar ya kan. Vira ngintip lah itu dari pintu kamarnya. Vira ngelihat ibu lagi jalan ke arah dapur. Lalu ibu ngambil pisau daging, pisau daging. Terus langsung mencacah daging ayam utuh dengan keras macam itu, lagi emosi tuh. Tuh. Vira shock lah kan. Hah? Kenapa nih, Ibu? Dia cuma ngelongo aja sambil terus memperhatikan ibu. Nah, sadar ada yang ngeliatin, ibu ini tiba-tiba berhenti. Lalu dengan pisau yang masih teracung di tangannya ini, ibu menolehlah ke arah Vira yang lagi ngintip itu. Di situ ibu menatap Vira dengan tatapan tajam sambil tersenyum. Setelah salonnya buka, ibu ini langsung pergi ke dukun. Entah apa yang dilakukan sama ibu di sana, tapi yang jelas habis dari dukun itu, ibu nih jadi sering melakukan hal-hal yang gak lazim, mulai dari mandi kembang, nabur sesajen, sampai ngebungkus barang-barang klinik pakai kain kafan gitu, terus dikubur di halaman rumah. Vira pernah nanya, itu semuanya buat apa sih, Bu? Ibu tuh bilang kalau ini tuh adalah penarik yang mendatangkan rezeki katanya. Sebagai anak, Vira tuh gak berani mencampuri urusan mamanya, Tapi makin lama sikap ibu nih makin aneh. Ibu tuh berkali-kali balik ke dukun lagi. Dan pas pulang, Vira itu sempat ngeliat sekujur tubuhnya ibu ini dipenuhi huruf-huruf rajah yang ditulis pakai cairan minyak warna merah. Jadi rajah tuh macam tulisan, gambar, atau simbol-simbol yang diyakini punya kekuatan gaib. Dan cairan merah tadi kemungkinan adalah minyak Javaron. Namanya minyak yang memang sering dipakai buat ritual atau merawat benda-benda pusaka gitu loh, Ini pakai minyak Javaron itu. Nah, keanehan ibu juga nggak berhenti di situ aja. Kata Vira, ada malam-malam tertentu di mana ibu nih minta semua listrik di rumah itu harus dipadamkan. Lampu harus mati, Vira nggak boleh main HP, dan semua barang elektronik nggak boleh ada yang nyala. Jadi di suasana yang gelap gulita itu, ibu pun ngunciin dirinya di kamar dan mulai melakukan ritual. Kebetulan malam itu tuh di rumah tuh cuma ada Vira sama ibunya aja. Adiknya lagi nginep di rumah temennya, dia punya adik. Vira yang ketakutan pun akhirnya cuma bisa ngumpet di dalam kamar gitu. Sepanjang malam itu Vira ini ngerasa hawa rumahnya ini jadi panas sekali, Vira juga dengar ada macam suara langkah kaki yang berlalu lalang di ruang tengah gitu loh. Nah, karena Vira nggak berani ngintip keluar, dia pun teruslah ngumpet lah itu di dalam kamarnya sampai pagi tiba. Nah, pernah juga pada suatu hari Vira ini lagi di rumah sendirian. Terus ibu ini tiba-tiba pulang, wajahnya pucat. Ditanya sama Vira, "Ibu kenapa, Bu?" Ibu cuma diam aja, Dia langsung masuk kamar kan. Nah, pas Vira nyusul nih ngetok pintu kamar ibunya, tiba-tiba dia dengar ibunya lagi nyinden Jawa, nyinden tembang Jawa.
Ibu kenapa? Ibu terus tuh nyinden tanpa menghiraukan panggilan Vira dari luar kan. Vira yang mulai ketakutan langsung larilah ke kamarnya. Dah, beberapa waktu kemudian Vira dengar ibunya ngebuka pintu kamar Wak. Terus berjalan keluar ya kan. Vira ngintip dah itu dari pintu kamarnya. Vira ngeliat ibu lagi jalan ke arah dapur. Lalu ibu ngambil pisau daging Wak. Pisau daging. Terus langsung mencacah daging ayam utuh dengan keras macam itu lagi emosi tuh. Tuh. Vira shock lah kan. Hah? Kenapa nih ibu? Dia cuma ngelongo aja sambil terus memperhatikan ibu. Nah sadar ada yang ngeliatin, ibu ini tiba-tiba berhenti. Lalu dengan pisau yang masih teracung di tangannya ini, ibu menolehlah ke arah Vira yang lagi ngintip itu. Di situ ibu menatap Vira dengan tatapan tajam sambil tersenyum.